Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast baru kita yaitu LA Cast atau Laili dan Anissa Podcast gitu. Oke, semoga bisa menemani waktu istirahat kalian ya. Sambil santai, kalian bisa dengerin podcast dari kami. Sebelumnya, maaf ya kalau agak kaku, soalnya kita baru pertama kali nih bikin podcast ya, Nis. Betul banget. Oke, jadi sebelum kita lanjut, ini podcast mau bicarain apa sih gitu. Lebih baik kita perkenalan dulu kali ya, Iya, biar betul kayak sekali. saling sayang gitu. Katanya kalau nggak kenal itu nggak bakal sayang gitu. Cila. Pertama dari aku dulu ya. Nggak apa-apa kan? Iya, boleh. Jadi nama aku Anissa Rahmawati Stianingrum. Aku dari Universitas PGRI Semarang dan dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Nah, kalau aku Laili Zakiatus Syarifah, biasa dipanggil Laili, dari Universitas PGRI Semarang. Wih, kita ini sebenarnya dari sama-sama PGRI, dari sama-sama satu jurusan, dan kita kalau mau tahu ya, ini for your information, asik, kita itu satu kelas. Nah, kira-kira kali ini kita mau bahas topik apa ya, Nis? Aku lagi banyak dengar kasus bullying ya, entah Iya. itu cyberbullying atau langsungan gitu loh. Ya, emang sekarang tuh emang lagi marak-maraknya ya kasus bullying, entah itu di sosial media atau di secara langsung. Aku nggak tahu kenapa orang-orang itu sampai berani ngebullying temannya itu loh. Masalahnya itu kan temen mereka gitu, kenapa berani gitu ya? Maksudnya Oh, apa nggak kasihan gitu? Nggak deh, jangan kasihan. Kayak misalkan mikir, oh ini kan temen aku gitu, ya nggak sih? betul banget, Nis. Berarti kali ini kita mau bahas tentang bullying aja ya. Karena di negara kita itu kasus bullying yang tadi kita bicarakan masih cukup tinggi. Iya nih, kayak banyak banget kasusnya gitu. Aku juga tadi searching ya, dari survei KPAI itu mencatat bahwa dalam kurun waktu 9 tahun aja dari 2011 sampai 2019 ada 37.381-an tindak kekerasan. Dan katanya itu tuh kayak terus meningkat gitu loh. Wah, ngeri juga ya kalau tiap tahun terus naik. Nah, makanya kali ini kita mau bahas tentang bullying agar mengedukasi kalian semua tentang apa sih itu bullying dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, sebelum kita lanjut ke masalah yang bakal kita ceritain, jangan lupa apa? Like, comment, and subscribe. Oke, jadi nanti kita kalau misalkan bisa sharing-sharing lagi gitu, ya enggak? Betul sekali. Oke, kalau dari kamu sendiri nih, kalau menurut kamu apa sih bullying itu? Kalau dari aku tuh bullying itu kayak tindakan kekerasan gitu nggak sih? Lebih ke kayak satu orang mengintimidasi satu orang lainnya. Bahkan nggak cuma satu orang doang gitu. Kadang tuh bergeng atau berbanyakan orang tuh mengintimidasi satu orang karena nganggap orang itu tuh lemah kayak nggak punya teman gitu. Kalau menurut kamu sendiri apa? Kalau menurut aku itu perilaku agresi ya yang dilakukan secara berulang-ulang dan itu tuh terus-menerus gitu. Dan di situ tuh ada salah satu kekuatan yang tidak seimbang antara pelaku dan korbannya. Serta di situ ada tujuannya untuk menyakiti dan menimbulkan perasaan tertekan nih bagi korbannya. Nah, persis banget sama yang kamu omongin. Kebanyakan dari korban bullying sendiri tuh nggak berani untuk speak up ya. Aku nggak Iya, tahu kenapa. Mungkin karena itu atau mungkin karena merasa takut, tertekan. Kan ada kan ya kalau misalkan korban bullying itu lapor ke sini. Ada kan yang pasti kayak, ah ya udahlah kan mainan anak-anak, atau misalkan dilaporin, ditindak terus tiba-tiba udah tindakan nih. Tapi si pelaku tuh kayak tetap lo ngapain kayak cerita ke orang-orang, kayak kan kita kan cuma berteman, kita kan cuma bercanda gitu nggak sih? Iya, benar banget. Kebanyakan korban bullying itu tidak berani melaporkan karena dia tuh takut kalau makin dibully sama pelakunya, kayak ngapain sih lo lapor kayak gitu-gitu ya. Nah, setahu aku juga bullying itu ada 3 jenis ya. Ada bullying non-verbal, ada bullying verbal, juga ada cyberbullying gitu. Iya, benar banget nih. Pasti kalian sering banget ya ngalamin bullying yang satu ini, atau mungkin malah kalian nih yang jadi pelakunya. Wah, kalau iya harus segera dihindari iya, ya. betul. Kali ini aku akan ngejelasin yaitu namanya bullying verbal atau bullying langsung. Nah, contohnya itu seperti, bisa jelasin? Oh, bullying verbal itu termasuk yang keluar dari kata-kata gitu, kayak misalkan manggil nama kamu dengan panggilan yang buruk, kayak misalkan
lo pendek gitu kan, itu kan Iya. juga termasuk bullying gitu loh. Apalagi kalau kamu ngomong kayak gitu dan orangnya itu nggak terima, kayak tersinggung gitu, itu udah termasuk bullying loh. Iya, bener banget, Nis. Nah, contoh lainnya itu kayak kadang kita kan kayak sering ngejek, terus manggil nama dengan nama bapak. Itu tuh sebenarnya kan emang buat candaan gitu ya, tapi kadang ada beberapa orang yang emang sakit hati gitu kalau dipanggil seperti itu. Ih, parah banget sih itu. Padahal kan itu bisa bikin orang sakit hati gitu. Jadi kita nggak boleh manggil seseorang dengan hal-hal yang ya nggak baik gitu. Kayak misalkan tadi, ih kamu pendek, sini nih, ini gitu. Atau sekedar nyuruh-nyuruh orang dan orang itu kalau misalkan nggak mau ya jangan dipaksa gitu ya nggak. Iya, betul. Kadang kan kalau misalkan kita nggak deket ya, dipanggil kayak, "Ih, apaan sih lo kayak gitu?" Pasti orang itu emang sakit hati. Kalau deket ya nggak apa-apa, misalkan itu candaan dan orangnya nggak sakit hati, fine-fine aja. Nah, kalau yang disebut bullying itu di sini orang tersebut itu merasa sakit hati gitu. Oke, yang selanjutnya aku mau ngejelasin nih tentang bullying nonverbal. Ya, bullying nonverbal itu kayak misalkan perlakuan fisiknya gitu ya, lebih ke fisiknya gitu ya Mbak Laili. Oh, Mbak Iya. Laili dong. Lebih ke fisiknya kayak misalkan tiba-tiba mukul atau tiba-tiba kayak ngambil-ngambil barang yang bukan haknya nih. Terus kadang-kadang ada ya kan yang sering-sering dikunciin di kamar mandi. Kayak yang di drama-drama gitu kan ada contoh beberapa bullying ya, kayak dikunci di kamar mandi. Iya, betul banget. Dan yang terakhir ini nih yang paling sering terjadi sih kalau menurut aku. Kamu tahu nggak namanya apa? Apa nih? Namanya itu cyberbullying. Oh, tahu. Ini tuh kejadian bullying yang ada di media sosial gitu kan, jejaring Iya, betul sosial banget. gitu. Eh, Semakin berkembangnya teknologi di zaman kita ini, harusnya kita tuh kan bisa menjaga ketikan kita ya. Kayak Betul. misalkan kita upload, bukan kita, korban mengupload sesuatu kayak misalkan ya mereka kan mau upload ya terserah mereka karena itu media sosial mereka. Kalau misalkan kamu gak suka ya tinggal skip. Kadang tuh orang tuh malah sampai ada yang ih lo jelek, ih gendutan dalam komentar-komentar. Itu juga termasuk cyberbullying, Laili. Iya, betul banget nih. Dan kamu tahu nggak sih yang lagi viral ini? Kayak misalkan orang itu ngebuat konten video yang berisi di mana si korban itu dipermalukan dan disebarluaskan oleh pelaku. Nah, kalau hal kayak gini tuh bisa dilaporkan kepada pihak yang berwenang ya. Soalnya itu tuh menurut aku udah gimana ya, udah parah banget. Iya bener banget, itu tuh udah parah. Dan juga contohnya tuh lebih banyak gitu loh. Kayak misalkan artis-artis dibully, artis-artis diolok-olok. Padahal kan mereka kan posisinya kayak ya sebagai bintang, sebagai pekerja yang untuk emang menghibur kita. Tapi nggak sepatutnya kita itu kayak malah membuli gitu. Kayak kalau misalkan kamu suka ya udah, sama yang seperti kita bilang tadi kan, di skip. Jangan kayak ih lo jelek, ih apaan nih, dan kan banyak kan orang yang kayak Iya. gitu kan. Nah, kamu tahu nggak sih kalau tindakan gitu tuh bisa loh dilaporkan ke polisi dengan laporan pencemaran nama baik, dan itu bisa dipidana loh. Karena emang efek bullying itu emang luar biasa banget Iya sih. benar banget, itu dampaknya Masya Allah gitu. Nah dari yang kita jelasin tadi, cyberbullying, bullying verbal dan non-verbal, itu tuh benar-benar dampaknya Luar biasa banget iya ya. benar banget. Dampak negatifnya itu Masya Allah, astagfirullah gitu maksudnya. Dampak negatifnya itu ya gitu, kalau misalkan untuk pelajar yang dibullying, mereka kan ngerasa takut, mereka berpikir yang tidak-tidak. Akhirnya berpengaruh sama Prestasinya kegiatan, ya. iya benar, kegiatan belajar dia, prestasi akademik dia, kayak pasti kepikiran, ya ampun aku kalau dibully terus gini, aku kalau berangkat sekolah kalau misalkan dibullying kan aku nggak bisa konsentrasi, nanti gimana ya, aku takut, pasti bakal gitu, ya nggak sih? Iya, betul banget. Nah, korban tersebut tuh bisa jadi pribadi yang tidak percaya diri loh. Oh, Kadang kan betul sering itu. yang dibully tuh orangnya jadi pemalu gitu ya. Nah, iya benar banget. Kalau misalkan ada kalau bullying terhadap anak-anak itu jadi mereka tuh kayak susah berpartisipasi dalam sekolah atau bahkan berinteraksi itu menjadi takut gitu. Ada trust issue bisa jadi, ya nggak sih? Iya, betul banget. Bahkan gak jarang loh siswa tersebut itu kayak ngalamin stres, depresi karena ia dibully. Bahkan kamu tahu gak sih korban Wow. bullying itu bisa bunuh diri juga Wah, loh. ih, Kan gila banyak sih ya, itu. ada berita kayak artis Korea, artis luar negeri terus bunuh diri karena dibully. Iya, Parah aku banget sih. aku sering banget nih baca berita Korea gitu. Ada beberapa artis yang
bunuh diri karena dibullying, katanya jelek, ini itu nggak sesuai standar, dan itu tuh bener-bener sampai mereka itu bunuh diri. Jadi teman-teman tuh jangan gitu, bullying itu nggak keren, itu tuh sama sekali nggak keren, itu tuh malah kayak ngeliatin bahwa kamu tuh jahat. Iya, lemah juga gitu. Iya, nggak lemah sih? juga, karena harus merasa apa ya, kayak kamu tuh merasa bahwa kamu hebat, padahal di mata orang lain tuh enggak, sama sekali nggak hebat itu. Ya betul banget, memang banyak banget sih dampak negatif dari perilaku bullying ini. Betul. Nah, maka dari itu kita tuh harus menghindari perilaku perilaku bullying. bullying. Kalau misalkan kalian ngerasa oh aku ngebully dia sakit hati nggak ya, kamu tuh lebih baik minta maaf gitu kan. Iya, Dan kalau betul. misalkan buat kalian yang menjadi korban bullying nih, bisa dilaporkan ke pihak berwajib atau bisa juga dilaporkan kepada orang-orang terdekat kamu gitu. Nah, Oke, yang betul dapat kamu banget. percaya gitu. Betul banget ya, kalau kalian semua dapat perilaku bullying, maka kalian juga harus mengatasinya. Betul, apalagi kalau orang-orang yang melihat itu tindakan bullying, please jangan diem aja. Itu tuh kita harus bilang ke pihak pelaku dan juga korban. Kita harus bilang ke pelaku, kalau itu tuh salah gitu. Berani kita harusnya, oke? Oke dong, ya enggak? Iya dong. Nah, kalau kamu sendiri gimana, Lil? Apakah kamu pernah dibullying pas waktu masa sekolah dulu? Kalau aku sendiri dulu pernah sih ngalamin bullying, tapi aku jadiin bullying itu sebagai motivasi ya. Dan aku akan ngebuktiin kepada mereka semua yang sudah ngebully aku. Ya aku jadikan batu loncatan aja sih. Tapi kan nggak semua orang memiliki mental sekuat kita ya. That's right. Jadi ternyata kamu pernah mendapat itu ya? Iya, betul banget dulu. Nah, Sedih selain banget sih. menjadi batu loncatan seperti yang Laili, teman aku ini bilang, kalian juga harus berani melaporkan ke pihak yang berwenang gitu. Soalnya apa? Kadang ada kan orang yang misalkan kita laporan tentang bullying gitu, tapi nanti ditanggapinya, alah anak-anak kayak biasalah bercanda, alah ya namanya juga temenan gitu. No, itu udah Kalian bagus nggak banget. perlu takut gitu ya. Bener, kita harus laporin ke pihak yang berwajib. Kayak misalkan lapor ke polisi gitu, ya nggak sih? Iya, betul banget. Nah, kalian kalau misalkan di sekolah ngalamin bullying nih, dibully sama teman kalian juga bisa loh melaporkan ke pihak yang memiliki kewenangan. Misalkan kalian bisa melaporkan ke guru wali atau bisa curhat ke guru BK atau bahkan ke kepala sekolah. Nah, jika kamu dibully dan ngerasa tertekan, kamu bisa menceritakan kepada siapapun yang kamu bisa percaya. Betul biar banget. tidak merasa Tertekan. Iya, betul sekali. Jangan sampai membuat hal-hal tersebut untuk kalian yang menjadi korban. Aku harap kalian tetap kuat dan kalian setelah mendengarkan podcast ini kalian bisa menjadi lebih berani dan yang dukung kamu tuh banyak gitu. Ayo sayangi diri kamu, sayangi Jangan mental takut. kamu. Bener, jangan takut. Iya emang sulit, tapi ayo kita terapkan. Dan ingat, pihak berwajib itu akan selalu ada untuk orang-orang yang membutuhkan perlindungan. Bener nggak? Betul sekali. Jadi jangan takut ya kalau kalian dibully tuh harus ngelawan, jangan takut lapor. Lawan aja kalau kamu dihina, dan kita juga harus menyembunyikan kemarahan, dibawa enjoy aja gitu. Bener banget. Nah, kita tuh kalau punya masalah yang gitu dan merasa udah nggak bisa ditangani ya Mbak Laili, Iya. Mbak Laili nggak tuh, kita tuh bener-bener harus cerita ke orang yang kita percaya gitu. Kalau misalkan kamu nggak bisa cerita ke orang yang kamu percaya, biasanya di media sosmed, biasanya di media sosial tuh ada kayak laman yang buat kayak bercerita kamu. Jadi kamu nggak memendam itu Nggak sendiri. stres Iya sendirian bener. gitu ya. Jangan sampai kamu depresi, dan aku mohon banget sama kalian, jangan sampai kalian bunuh diri. Bener nggak? Betul sekali. Oke, semoga yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan kalau misalkan kalian membutuhkan tempat untuk curhat, kalian bisa banget chat atau DM di Instagram kita @lailizakiatus dan bisa RHMBTSN_. Seperti itu. Sekian dari kami berdua. Selamat pagi, siang, dan malam. Bye. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.